Kita semua tahu ya, setiap yang hidup pasti akan mengalami akhir. Tapi pernah nggak sih kita berpikir, apa yang sebetulnya terjadi sama tubuh kita? Ini bukan soal yang seram loh, tapi lebih ke proses sains, sebuah siklus alam yang luar biasa. Yuk kita lihat bareng-bareng. Jadi, perjalanan terakhir tubuh kita itu seperti apa sih? Kita akan coba bedah prosesnya, langkah demi langkah. Anggap saja ini sebuah transformasi biologis yang, jujur aja, sangat menakjubkan. Nah, untuk memandu kita, ada ilustrasi yang keren banget ini. Anggap aja ini peta perjalanan kita ya. Dari sini, kita bisa lihat gimana tubuh kita pelan-pelan kembali ke bumi seiring berjalannya waktu. Oke, jadi perjalanannya ini bisa kita bagi jadi 5 titik waktu penting. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan yang terakhir 1000 hari. Kita mulai dari yang paling awal dulu. Alright, kita masuk ke minggu pertama. Di fase inilah perubahan-perubahan internal di dalam tubuh kita mulai kelihatan jelas dari luar. Bayangin deh, baru 3 hari aja perubahan besarnya udah kelihatan banget. Tubuh kita itu mulai membengkak, terus warnanya jadi agak kebiruan. Kenapa bisa gitu? Well, ini kerjaan bakteri di usus kita. Karena sistem imun udah nggak aktif, mereka jadi bebas dan mulai mengurai jaringan. Hasilnya ya gas yang bikin tubuh membengkak. Nah, proses bengkak ini, atau yang biasa disebut bloat, itu jadi salah satu tanda paling awal dan paling jelas kalau siklus dekomposisi udah benar-benar dimulai. Lanjut ke hari ke-7. Di fase ini, kulit mulai melepuh. Dan, ya, disinilah bau pembusukan yang khas itu mulai tercium. Ini karena ada pelepasan senyawa kimia namanya putrisin dan kadafirin. Dari namanya aja udah ketahuan kan, ini molekul penanda proses pembusukan. Perubahan tekstur kulit ini menunjukkan kalau proses dekomposisi makin cepat. Ibaratnya, benteng pertahanan utama tubuh kita sekarang mulai runtuh. Oke, sekarang kita masuk ke fase di mana perubahannya paling drastis. Disinilah jaringan-jaringan lunak di tubuh kita bakal diurai habis-habisan. Yuk kita lihat. Pas masuk hari ke-40, sebagian besar jaringan lunak itu udah hancur. Jadi, meskipun tubuh secara umum udah mulai terurai, beberapa organ dalam yang lebih bandel mungkin masih dalam proses pembusukan aktif. Nah, di sini kerangka kita mulai kelihatan jelas. Ini bisa dibilang titik tengah dekomposisi, di mana struktur keras tubuh kita mulai muncul seiring hilangnya jaringan lunak. Mendekati hari ke-100, kita sampai di tahap yang namanya skeletonisasi. Sesuai namanya, yang tersisa ya tinggal kerangka aja. Kenapa? Karena hampir semua jaringan lunak dan organ udah terurai sepenuhnya. Kelihatan jelas banget ya di gambar ini, fokusnya sekarang udah sepenuhnya ke tulang belulang. Ini tandanya proses penguraian jaringan lunak udah selesai. Dan akhirnya, kita sampai di tahap terakhir dari perjalanan fisik ini. Disinilah tubuh kita benar-benar menyatu lagi dengan alam, melengkapi siklusnya. Setelah sekitar 1000 hari, atau ya kurang lebih 3 tahun lah ya, proses dekomposisi ini udah hampir tuntas. Jasad udah menjadi tanah. Tapi, ada satu bagian tubuh yang menariknya paling awet. Lihat deh, di tahap akhir ini, kerangka udah hampir nggak bisa dibedain dari tanah di sekitarnya. Inilah momen di mana semua nutrisi dari tubuh kita sepenuhnya kembali ke ekosistem. Siklus kehidupan pun menjadi lengkap. Nah, ini ada fakta menarik dari sumber kita. Ternyata, bagian yang paling akhir tersisa itu adalah tulang ekor atau koksis. Kenapa ya? Secara ilmiah sih, setiap tulang punya kepadatan yang beda-beda. Dan tulang ekor ini, karena kecil dan padat, bisa bertahan lebih lama dari tulang-tulang lainnya. Oke, jadi kita rangkum cepat ya. Perjalanannya dimulai dari tubuh yang bengkak dan berubah warna, terus kulit mengelupas, lanjut ke penguraian jaringan lunak, lalu tinggal kerangka, dan diakhiri dengan kembali menjadi tanah. 5 tahap yang jelas banget kan? Setelah kita lihat semua proses fisik ini, jadi kepikiran nggak sih? Ada pertanyaan yang lebih dalam, yang bukan cuma soal biologi aja? Kalau tubuh kita pada akhirnya akan kembali ke bumi, menyatu dengan alam dalam siklus yang indah ini, pertanyaan terbesarnya buat kita semua adalah, warisan apa yang kita tinggalkan? Bukan lagi soal fisik, tapi soal kenangan, kebaikan, dan jejak apa yang kita buat selama di dunia. Terima kasih sudah menyimak.